tantangannya itu terbesar itu adalah membangun budaya mentalitas yang swadaya, mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabikun. Tribuners, dalam sejumlah kesempatan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausal menekankan pentingnya peran semua pihak dalam membangun indeks pembangunan manusia Lampung, termasuk peran dari pelaku usaha industri. Pada konteks tersebut, Astra Group Lampung turut mengambil peran dengan mendirikan Kampung Berseri Astra atau KBA. Bagaimana sebenarnya program KBA dalam mendorong peningkatan IPM? Untuk membahas hal itu lebih lanjut saat ini, saya sudah bersama dengan Ketua Korwil Astra Group Lampung, Bang Nurul Fadil. Assalamualaikum Bang Nurul. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Kabarnya baik, tetap semangat. Ya. Tetap semangat. Ya. Nah, bicara Kampung Berseri Astra, ini sebenarnya latar belakangnya apa yang membuat Astra mendirikan Kampung Berseri dan tujuannya apa? Ya, jadi Astra itu banyak sekali program-program CSR ya. Salah satunya adalah Kampung Berseri Astra ini. Jadi Kampung Berseri Astra ini lahir dari kesadaran Astra bahwa pembangunan itu tidak bisa hanya dilakukan dari atas ke bawah. Harus ada gerakan dari akar rumput gitu ya, yang melibatkan masyarakat secara langsung pada prosesnya. Jadi KBA ini sudah didirikan selama 10 tahun, kurang lebih ya, 10 tahun di berbagai penjuru Indonesia. Nah, itu saat ini sudah ada 1.515. 1.515 di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia. Tapi itu bergabung dengan Desa Sejahtera Astra. Jadi selain KBA ada desa. Jadi itu gabungan. Ada kampung, ada desa. Ada kampung, ada desa. Itu lebih banyak lah ya di situ. Nah, ini kita lebih berfokus kepada 4 pilar. Bang. Jadi ada pilar kesehatan, pendidikan, ya lingkungan dan juga kewirausahaan. Jadi kita fokusnya di situ untuk ya komitmennya Astra untuk turut serta lah andil dalam pembangunan bangsa dan Indonesia ya. Sesuai dengan salah satu catur dharma Astra itu adalah sejahtera bersama bangsa. Siap. Nah, ini kan disebut Kampung Berseri Astra. Berarti apakah semua warga kampung itu turut dilibatkan atau seperti apa? Ya, pastinya. Jadi kita mendirikan KBA ini juga Astra memang sebagai pelaksana utama ya, tapi juga kita melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah setempat, ya kan, guru-guru PAUD, ya kan, aktivitas kesehatan, lokal champion setempat. Jadi semuanya itu ikut andil dalam pendirian Kampung Berseri Astra ini. Jadi kita libatkan semuanya sehingga merasa memiliki juga bersama. Dari tadi kan disebut ada 1.500 Kampung Astra se-Indonesia. Di Lampung sendiri ada berapa? Saat ini Lampung ada 3. Ada 3? Ya, itu ada Kampung Berseri Astra di Sumber Agung. Kampung Berseri Astra Kedaung, itu dua-duanya ada di Kemiling. Ada di wilayah Kemiling. Di fokusnya kita ke sana ke pariwisata. Dan juga ada Kampung Berseri Astra Banjarsuri, Kalianda, Lampung Selatan. Nah, itu lebih fokus kita ke pendidikan dan kesehatan. Nah, ketika Astra mendirikan Kampung Berseri Astra, respon masyarakat setempat seperti apa saat itu? Ya, kalau bicara respon sih pasti beragam ya. Tapi sebagian besar tuh responnya positif, tentunya sangat antusias. Karena program ini istilahnya membawa perubahan nyata, gitu kan. Tapi ada juga tuh yang masih ragu, bahkan menolak, karena terbiasa dengan pendekatan bantuan yang instan gitu kan. Hanya dikasih bantuan langsung dulu, dana tunai. Tapi kan kalau Astra itu ada secara instan dana tunai juga, tapi juga kita membuatkan program-program yang tadi 4 pilar tadi, sehingga terlibat gitu, harus terlibat semuanya. Sejauh ini dari tadi 4 pilar tadi, output yang sudah dihasilkan sudah terlihat belum di Kampung Berseri Astra? Misalnya di kewirausahaan, ada tidak wirausaha baru yang muncul? Pastinya ada. Ya, karena kan
kita itu untuk sistem penilaian output itu pasti terukur ya. Oke. Karena kita ada sistem penilaian itu ada bintang 1 sampai bintang 5 gitu kan. Jadi penilaian tadi itu mengacu kepada 4 pilar tadi. Nah, output yang udah dihasilkan tentunya di beberapa kampung, beberapa desa itu ada istilahnya kita berhasil untuk membina suatu produk unggulan yang sampai dengan ekspor gitu ya. Tentu impact-nya itu cukup besar. Jadi dinilaikan secara keuangan itu lumayan miliaran ya. Kalau dikumpulkan semua seluruh, ini bicara nasional. Secara nasional, oke. Nah, kalau bicara Lampung sendiri itu dia kan masih kategorinya kampung bersih Astra itu lebih fokusnya ke tadi pendidikan itu lebih ke pendidikan anak usia dini, PAUD gitu ya, dan pendidikan informal dan juga kalau kesehatan ke posyandu dan aktivitas gaya hidup sehat, terus lingkungan kita penghijauan, bank sampah ya kita gerakkan jadi supaya lingkungannya lebih bersih dan juga kewirausahaan. Nah di Sumber Anggung itu juga ada penghasil kopi gitu ya, kopi dan juga ada lanting dari kelanting ya, jahe gitu-gitu ya kita support mereka bagaimana edukasi brandingnya secara terstruktur seperti itu. Ketika kita mau membuat Kampung Bersih Astra, ada tantangan tersendiri tidak Bang saat menemui masyarakat? Iya, pasti lah ya. Pasti tantangan itu ada dalam setiap program itu nggak semuanya berjalan mulus gitu kan. Jadi tantangannya itu terbesar itu adalah membangun budaya mentalitas yang swadaya, mandiri, gitu kan. Karena ujungnya kan kita program ini supaya masyarakat setempat itu mandiri, swadaya. Setelah program ini tarik, mereka sudah bisa jalan sendiri. Nah, membangun budaya mental yang swadaya itu agak perlu tantangan lah ya karena beberapa masyarakat itu aktif kalau ada insentif finansialnya itu, ya kan. Jadi atau dia ingin bantuannya itu diberikan pada kelompok tertentu aja nih. Ya kan. Jadi di sini pentingnya pembinaan, ya kan, edukasi dan peran local champion. Nah, local champion ini mungkin perlu saya jelaskan bahwa local champion itu yang ditunjuk Astra sebagai tokoh di kampung setempat, perwakilan gitu ya. Di situ yang hubungan dengan kita, membuat proposal dan lain sebagainya. Nah itu perlunya local champion itu meyakinkan tadi yang masyarakat yang tidak. Karena dia punya kedekatan. Mungkin suaranya didengar. Iya, suaranya didengar, dia melakukan persuasi, dan akhirnya ikut juga berpartisipasi. Ya, itu. Siap. Bang, Astra ini kan salah satu grup besar di Indonesia. Selain KBA, ada tidak program pemberdayaan lain yang dilakukan oleh Astra Group di Indonesia? Ada. Tadi KBA sama Desa Sejahtera Astra. Mungkin di sini saya sedikit menjelaskan Desa Sejahtera Astra itu lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi desa. Ekonomi desa lebih melalui penguatan UMKM dan peningkatan nilai tambah produk lokal ya. Dan itu juga sudah banyak sekali produk-produk lokal yang tersebar itu yang akhirnya menjadi produk unggulan sampai juga diekspor ke luar negeri. Itu udah persentase sampai di situ. Dan juga ada program namanya Satu Indonesia Award. Satu Indonesia Award. Ya, Satu Indonesia Award ini itu program yang memberi penghargaan kepada anak muda inspiratif ya. Anak-anak muda yang inspiratif, kreatif di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kewirausahaan dan juga teknologi. Nah, itu kita adakan dan itu udah ada sekitar 767 yang anak muda yang pemenang Satu Indonesia Award di seluruh Indonesia yang berbagai macam ya kreativitasnya. Itu kita yang memberikan kontribusi kepada daerahnya. Kalau melihat ini harusnya masa depan Indonesia bisa sangat cerah sekali ya. Bang Nurul, kalau di cara Astra Group, kan tadi saya bilang ini grup yang mungkin sangat besar sebenarnya. Kalau boleh tahu lebih dalam, sebenarnya Astra Group itu terdiri dari apa saja sih? Astra Group? Astra Group ini sendiri. Ya Astra Group tuh
sangat luas ya bisnisnya ya. Yang pertama pasti yang menjadi orang awam itu lebih familiar itu di otomotif. Otomotif, oke. Ya, otomotif itu kan kita banyak ya. Ada Toyota, Daihatsu, Isuzu, Budi Trucks, sepeda motor. Nah, itu bagian merek-merek yang sudah terkenal di Indonesia. Itu bagian dari otomotif. Bagian dari Astra Group juga. Ya, dan juga otomotif ini kan biasanya didukung oleh finansial juga. Ya, perusahaan finansial kita itu ada Astra Credit Company, ACC, Toyota Astra Finance, ya Sun Finance, ya, dan juga ada Bank Jakarta itu bagian dari Astra sekarang. Bank Jakarta. Bank Jasa Jakarta. Nah, ini kan Astra Group termasuk Astra Group Lampung, berarti sudah ada di Lampung itu. Ya. Kalau kita mau melihat potensi Lampung, misalnya dari tadi kita masuk ke Kampung Berseri. Ya. Bang Nurul sendiri gimana melihat potensi Lampung sekarang ini dan kedepannya akan seperti apa? Ya, saya lihat tuh Lampung itu punya potensi yang luar biasa ya, karena didukung dengan sektor pertanian yang kuat, di sini banyak komoditi unggulan, dan juga industri kreatifnya juga terus berkembang, dan yang lagi istilahnya happening saat ini adalah pariwisata. Pariwisatanya saat ini menjadi sumber utama juga ekonomi daerah Lampung. Jadi saya lihat dengan akses transportasi yang sudah nyambung nih, ya kan, antar daerah, Palembang, Jakarta lebih gampang. Jadi itu tentunya akan mendukung lah ya kemajuan Lampung menjadi salah satu provinsi unggulan dalam model bisnis tadi, komunitas tadi, UMKM-nya akan lebih maju. Jadi secara potensi pertumbuhan ekonomi masih bisa sangat terlihat bagus gitu di Lampung sendiri ya. Dengan tadi dukungan dari komunitas pertanian, pariwisata dan lain sebagainya gitu. Iya, betul. Nah, Astra sendiri kalau di Lampung ada punya rencana ke depan seperti apa nih? Ya, pastinya Astra kalau kita tadi ya kontribusi ya sejahtera bersama bangsa itu terus berkelanjutan. Ya, ada Kampung Berseri Astra, Desa Sejahtera Astra. Dan Kampung Berseri Astra ini juga tentunya kita akan terus lihat potensi-potensi daerah-daerah lain yang mungkin bisa dikembangkan lagi, itu akan terus kita pertahankan. Ya. Jadi tidak hanya 3 nih. Ya, harapannya sih ada nambah lagi. Bahkan nanti kita kalau bisa ada Desa Sejahtera Astra. Desa Sejahtera Astra. Yang lebih tadi ada produk-produk unggulan yang bisa kita bantu untuk supaya sampai level internasional ekspor. Nah, dampaknya lebih kerasa lagi ya, seperti itu. Nah, kalau bicara tadi produk unggulan, kan tadi disebut sama Bang Nurul bahwa ada beberapa dari desa bisa sekarang ekspor ke luar negeri. Nah, kalau melihat di Lampung, ini kan banyak sekali UMKM nih sebenarnya di Lampung. Nah, potensi-potensi itu sudah terlihat atau belum? Kalau saya lihat sih ada ya potensi-potensi. Kayak di KBA-nya kita itu yang Sumber Agung, dia kan punya kopi di situ. Penghasil kopi juga ya. Kopinya itu dia daerah Gunung Betung di situ ya. Dan saya pernah nyoba minum kopinya itu ya bagus sih secara rasanya, secara ini bagus ya. Itu bisa jadi salah satu produk unggulan juga, ya kan, untuk sampai bisa tembus ke nasional, diprodukkan dikenal luas sampai dengan luar negeri. Dan sekarang pun juga sebenarnya kopi Lampung kan juga sudah terkenal ya. Iya. Tapi bisa masuk ke dalam UMKM kan berarti ini Astra punya peran besar untuk membuka jalan nih kan, supaya dia tidak hanya jualannya di wilayah regional saja, tapi bisa secara nasional maupun internasional seperti itu. Dan potensi ini tadi menurut Bang Nurul masih sangat terbuka sangat terbuka. Berarti masih butuh Kampung Berseri Astra yang lebih banyak lagi nih di Lampung ya. Harapannya seperti itu. Mungkin terakhir nih Bang. Kalau kita bicara harapan untuk masyarakat Lampung ke depan, itu menurut Bang Nurul tuh bagaimana gitu? Ke depannya untuk masyarakat Lampung supaya bisa mungkin lebih maju atau dilihat dari potensi yang ada tadi, ini akan seperti apa? Ya, kalau saya lihat sih untuk masyarakat Lampung itu potensi tadi di UMKM itu UMKM itu potensinya sangat besar. Tadi kan pariwisatanya juga lagi tumbuh ya. Mungkin itu bisa lebih digerakkan lagi. Ya tentunya supaya naik kelas itu gimana kita supaya support mereka lebih dari secara branding ya kan, akses ke
promosi digital, sertifikasi, ya, akses pasarnya dibuka seperti itu ya. Saya lihat sih akan lebih bagus lagi ke depannya untuk UMKM ya terutama. Jadi persoalannya tinggal di masalah kemampuan, meningkatkan level kemampuan masyarakat supaya bisa lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi, supaya naik kelas gitu ya. Dan ini sebenarnya seirama dengan programnya Indeks Pembangunan Manusianya pemerintah gitu. Ada peran Astra di sana ya. Benar. Oke, Bang Nurul, terima kasih banyak atas waktunya. Ini informasinya sangat bermanfaat sekali Kampung Berseri Astra dan semoga bisa membantu lebih banyak masyarakat khususnya di Lampung. Amin. Baik, Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Ketua Korwil Astra Group Lampung, Bapak Nurul Fadil. Sampai jumpa lagi dalam podcast Tribun Lampung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.